Thank you juga buat Bro Fajar ya yang udah ngundang dan juga udah MC ternyata di hari ini ya. Thank you. Nah, thank you juga nih di sini leader-leader yang luar biasa, Bu Indah. Dan teman-teman juga mungkin dulu yang udah lama kita di perguruan sebelumnya ya, yang udah menjadi suhu-suhu saya dan guru-guru saya semua di sini nih, ada Ko Kris, terus kemudian tadi ada Ko Pendi ya, Ko Wahidin ada? Nggak, belum ya? Oke, ya. Thank you buat semuanya, teman-teman di One Vision yang udah berikan kesempatan buat saya sharing. Tadi saya sempat ngobrol dulu, udah lama banget sharing di sini kalau nggak salah tahun 2018 ya, sebelum COVID. Jadi mungkin ada yang udah pernah dengar sharing saya sebelumnya atau ini udah udah next gen-nya One Vision nih ya. Oke. Ya, jadi mungkin semoga apa yang bisa saya sharingin hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, kehidupan teman-teman, bisnisnya teman-teman. Tapi sekali lagi disclaimer, yang paling benar pastinya adalah leadernya teman-teman semua ya. Oke, mungkin pada pagi hari ini karena tadi banyak yang belum kenal, boleh saya kenalan dulu lagi ya teman-teman ya. Jadi saya mau bawa tema sebenarnya hari ini tuh Building Abundant Life with Prudential. Nah, cuma sekedar perkenalan dikit tadi selain dari Sunday Punch. Jadi dulu dari background pendidikan ya, background pendidikan pastinya saya nggak punya sebenarnya background pendidikan sebagai sales, marketing, penjualan apapun itu pertama kali di Prudential ya, karena waktu saya kuliah itu saya kuliah teknik sipil, ada di sini yang civil engineer atau engineering pada umumnya ya, yang biasanya berkutat dengan angka-angka, fisika, matematika ya. Nah itu salah satu hobi saya dulu gitu ya, untuk berhitung. Nah waktu itu saya kuliah teknik sipil di UI, kemudian nah ini ada cerita dikitnya ya. Jadi dari zaman saya kecil itu saya selalu dikasih satu buku sama papa saya, isinya tuh gambar semua. Nah kalau teman-teman tahu itu adalah atlas sebenarnya, peta-peta dunia ya. Nah terus waktu ngeliat peta-peta dunia ini saya tertarik banget, kayaknya aduh pengen banget ya ke mana nih, ke Beijing, ke Seoul, ke Amerika, kemana pengen gitu ya dengan ngelihat hal seperti itu. Cuman gimana caranya ya, waktu dari zaman kecil nggak tahu caranya mesti gimana. Sampai di satu ketika kalau nggak salah waktu saya SMA itu, saya tahu bahwa dengan jadi diplomat bisa tuh nanti dikirim-kirim ke luar negeri. Akhirnya saya mulai mendalami tuh gimana nih caranya supaya jadi diplomat. Oh harus bisa bahasa Inggris. Ya udah saya sampai ngambil ekskul waktu itu English debate dan segala macam. Pokoknya supaya bisa nih mendukung ke sana. Tapi ternyata dari orang tua saya nggak setuju kalau saya ngambil kuliah yang jurusannya mengarah ke sana, yaitu dulu ada hubungan internasional namanya. Katanya ngapain tuh, ya balik lagi ya, orang tua saya boomer ya, jadi nggak tahu nih hubungan internasional tuh apa, taunya pokoknya dokter, engineer gitu. Nah, akhirnya ya udah saya nggak direstuin untuk ngambil kuliah hubungan internasional. Nah, tapi waktu saya kuliah teknik sipil di UI waktu itu ada pembukaan untuk bisa exchange ke Harvard, itu di sana belajar diplomasi politik. Ini saya pikir kayak, wah ini kesempatan juga nih, nggak ngerti deh ngapain pokoknya di sono, yang penting gue mau keluar negeri gitu ya. Ya udah, akhirnya saya daftar dan terpilih ternyata waktu itu mewakili UI ke Harvard di tahun 2010 sampai 11. Di sana belajar diplomasi politik. Dan itu pertama kali saya juga pergi ke luar negeri itu waktu itu ya. Jadi paspornya baru pertama kali dipakai langsung bisa dapat visa ke Amerika. Dan di sana kalau nggak salah 2010 sampai 11, tapi saya harus balik lagi ke Indonesia untuk menyelesaikan studi saya tadi ya di teknik sipil. Nah cuman singkat cerita, pada saat saya balik kan harus tetap lulus dong gitu ya. Kalau kata papa saya, udah lalu juga harus cepet-cepet lulus supaya bisa cepet-cepet kerja juga, dapat kerjaan. Nah puji Tuhan sebenarnya waktu tahun 2000 berapa ya? Sebelum 2010 itu kalau nggak salah, jadi pada saat sebelum saya ke Amerika itu saya dapat penawaran dari salah satu company. Zaman itu kan terkenal tambang batu bara ya. Jadi kalau engineer gitu kerja di tambang batu bara, perminyakan tuh kayak keren banget. Nah waktu itu saya dapat offering untuk kerja di salah satu kontraktor tambang batu bara, namanya PT TIS Contractor, yaitu perusahaan Australia yang operationnya di Kalimantan. Nah waktu itu akhirnya saya bisa keterima dengan dapat beasiswa di situ, uangnya saya pakai tuh akhirnya pergi ke Amerika, cuman saya harus dituntut untuk kerja di situ. Jadi setelah lulus nggak ada pilihan lain, kerja di TIS Contractor itu di Kalimantan. Nah akhirnya saya kerja di sana 2011 sampai 13. Sementara sebenarnya waktu itu saya udah join di Prudential tahun 2012. Nantilah saya jelasin di belakang ya. Nah kira-kira singkat ceritanya begitu teman-teman ya. Background secara
pendidikan yang saya udah tempuh waktu itu dari 2007 sampai 11. Nah, cuman ada cerita yang lebih menurut saya lebih apa ya, membuat saya kenapa akhirnya makanya ada di Prudential. Biasanya gitu dong ya, speaker-speaker ya. Nah, jadi mungkin flashback dikit lagi tadi waktu saya dari TK gitu ya, papa saya tuh kerjanya sebenarnya lumayan oke. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah main ke T-Square nggak di Tebet? Udah tahu dong ya. Tapi tahu nggak sih kalau itu dulu tuh supermarket? Jarang yang tahu, Gelaelnya tahu ya. Nah, jadi City Square ini itu sebenarnya dulunya usahanya supermarket dan mereka itu adalah distributor untuk minuman-minuman kayak wine, whiskey, pokoknya minuman-minuman beralkohol lah ya di seluruh Indonesia di tahun 90-an. Itu satu-satunya perusahaan itu, Cities ini. Nah, papa saya dulu kerja di sana. Karena dia kerja di sana, jadinya karena saya asalnya dari Sulawesi, jadi kita tuh dikirim ke Indonesia Timur. Jadi papa saya megang di sana tuh, pernah di Papua, pernah di Sulawesi juga gitu ya. Nah, pekerjaannya lumayan oke lah untuk megang distribusi di sana. Tapi kan yang namanya distribusi untuk minuman alkohol tuh apa ya, rentan dengan politik dan pemerintah ya. Jadi begitu diganti ya udah harus pindah lagi. Jadi saya TK-nya, SD-nya semua tuh sekolahnya beda-beda tempat. Karena selalu pindah-pindah. Tapi perusahaannya lumayan oke, kenapa? Karena waktu itu pada saat kita pindah ke Jakarta, dapat fasilitas yang bagus banget. Dikasih rumah di daerah elit di Jakarta Selatan, rumahnya gede banget, di perumahan. Waktu itu aja kamarnya tuh ada 5, ada lapangan basketnya, ada tamannya, pokoknya bagus ya fasilitasnya. Nah, itu akhirnya saya bisa tinggal di sana sampai kelas 2 SMA. Jadi kelas 2 SMA itu kalau nggak salah tahun 2005. Sampai akhirnya di tahun 2005 itu papa saya datang tiba-tiba ngomong bahwa kita harus pindah dari rumah ini. Ah, kenapa? Saya tanya harus pindah. Ya karena ternyata papa saya udah nggak kerja lagi di sana. Jadi dia udah masuk usia pensiun. Kebetulan saya ini anak terakhir. Jadi papa saya nikahnya lumayan telat. Jadi saya masih SMA nih, dia udah harus pensiun. Terus wah, pindahnya pindah kemana nih gitu ya. Akhirnya pindah ke tempat yang kita cari yang sesuai dengan ekonominya papa saya waktu itu. Karena balik lagi ya, tidak ada financial planning yang oke dan segala macam. Akhirnya pindahlah. Ini ada, ini ya pointernya ada nggak? Yang ini ya? Yang ini ya. Nah jadi kalau teman-teman lihat nih di gambar ini, bukan yang rumah yang ini, bukan ruko yang ini, tapi ada pintu kecil nih, di dalam sini kita masuk ke dalam. Pindahnya ke situ. Dimana di rumah itu tadinya kamar yang ada 5, jadi sisa cuma 2. Dimana saya tuh sekeluarga berlima. Jadi papa mama saya, cici saya berdua, saya. Nih, jadi kira-kira siapa dong yang gak dapat kamar? Dari orang-orang ini siapa yang dikorbanin nih? Ya akhirnya saya yang dikorbanin, saya jadi gak punya kamar. Ya gak mungkin dong saya tidur sama cici saya udah SMA gitu kan. Sama papa mama apalagi. Ya, jadi saya tidur di ruang tamu mulai dari tahun 2005 itu. Dan itu langsung bikin saya lumayan shock ya. Maksudnya dari kehidupan yang enak, terus jeblos gitu ya, langsung seperti itu. Nah di situ saya langsung berpikir, wah ini kayaknya ada yang gak bener ya. Nah mulai dari saat itu saya udah sering tuh sebenarnya teman-teman cari-cari di Gramet, waktu itu sering main ke, ini kan daerah Jakarta Selatan ya. Jadi saya sering main ke Gramet Pondok Indah Mall, nah itu kan tempat nongkrongnya anak-anak yang ini ya di Jaksel yang nggak mau bayar makan gitu ya. Ke Gramet Pondok Indah Mall untuk cari-cari buku yang intinya judulnya gimana cara jadi orang kaya. Jadi yang namanya bukunya Robert T. Kiyosaki, segala macem tuh Mary Riana itu sebenarnya udah saya cari-cari di tahun itu. Ya di 2005 itu. Tapi ya balik lagi ya, kehidupan terus berlangsung. Akhirnya saya tadi lanjut kuliah di teknik sipil di UI. Terus kemudian 2011 tadi saya lulus. Pada saat lulus, oke, dapat kerjaan yang lumayan bagus tadi di kontraktor perusahaan dari Australia yang kerja di Indonesia sehingga mungkin bisa kasih gaji rata-rata lebih dari teman-teman lainnya. Jadi kalau di sini ada yang masih fresh grad yang baru lulus, ada nggak? Udah pada sekian tahun pengalaman ya. Saya pengen tahu aja kira-kira ekspektasinya nih di tahun 2026. Gaji berapa sih? 2026 nih. Gaji berapa sih ekspektasi minimumnya? 10 ya. 10 juta gitu ya sekarang ya. Nah puji Tuhan banget waktu itu dari company tadi, di TIS Contractor itu bisa kasih gaji waktu itu 7,7 juta. Kalau kerja di Jakarta. Kalau kerjanya di Kalimantan, di tambang tadi kita dapat double, jadi dapat 15 juta setiap bulan. Ya jadi lumayan banget sebenarnya. Tapi ya itu, jam kerjanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
Karena sistemnya roster, jadi 2 bulan di Tambang, 2 minggu di Jakarta, kayak begitu ya. Nah sampai akhirnya di satu titik di tahun 2012 itu, saya udah mulai jenuh dengan model kerjaan seperti itu. Kayaknya apalagi ya, maksudnya apalagi zaman sekarang nih saya lagi berpikir, zaman itu aja kita nggak terlalu main internet sebenarnya. Main sih, kayak zaman dulu ada Twitter gitu, curhatnya di Twitter gitu-gitu kan biasanya zaman dulu. Dimana Twitternya ini cuma bisa diakses jam 4 pagi. Setelah itu hilang, gone, signalnya nggak ada. Ya, karena habis itu saya juga harus pergi ke kantornya, di mana di kantornya itu kita nggak bisa akses sosial media. Jadi benar-benar restricted ya. Jadi wah saya melihat nih kehidupannya enak sih, gajinya 15 juta nih tiap bulan. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain ya pulang. Jadi biasanya nih kerjanya jam 4 pagi bangun. Terus jam 6 tuh udah harus briefing. Habis itu kerja bilangnya sampai jam 6 padahal sampai jam 8 malam. Paling cepat. Habis itu baru dianterin pulang lagi tidur. Udah kayak gitu aja setiap hari. Nah akhirnya saya udah mulai curhat gitu ya ke mama saya bilang aduh gimana ya boleh nggak ya nih resign aja deh. Nah tapi ternyata kalau saya resign, saya baru inget saya waktu itu dikasih duit ya kan yang udah saya pakai pergi ke Amerika. Kalau misalnya saya resign itu uangnya harus dikembalikan. Nggak cuma 1 kali lipat lebih ya. Jadi waduh gimana ya. Nah melihat kegelisahan itu ternyata salah satu teman kantor saya ya yang ternyata adalah agen Prudential ya. Dia waktu itu memang udah pernah prospek saya di tahun 2011 waktu saya kerja tuh dia prospek dan saya beli polis sama dia waktu itu. Terus di 2012 saya jadi sering curhat juga lah sama dia mengenai kehidupan di tambang tadi itu. Terus saya lagi mencari cara gimana ya caranya supaya gue bisa balik lagi lah ke Jakarta. Kata dia ya mungkin lu bisa pindah divisi. Nah akhirnya saya waktu itu ganti pindah divisi yang tadinya saya sebagai civil engineer, saya ganti bos ibaratnya. Jadi namanya cost planning. Jadi yang bagian untuk ngitung duitnya. Yang penting nggak apa-apa, gajinya turun dari tadi 15 itu jadi 8,5, tapi yang penting di Jakarta ya. Nah karena udah di Jakarta tadi, akhirnya sering ngobrol sama orang yang akhirnya merekrut saya itu, dan akhirnya diajakin lah sama dia ya buat datang hari Sabtu ke gedung UOB, dijemput pula ya untuk dengerin NBO Prudential. Nah pada saat itu 2012 ya kejadiannya, tanpa mikir-mikir ya saya langsung join-join aja. Kenapa? Karena waktu saya tanya emang gue harus invest berapa sih atau apa yang gue harus lakukan? Gak ada, udah lu join aja. Ya udah join, tanda tangan segala macem, tapi kira-kira langsung berhasil nggak? Enggak lah ya, seperti biasa ya. Jadi agent 007 dulu nih, agent rahasia ya. Nggak mau dong aku sama teman-teman ya. Pokoknya ya nggak ada yang boleh tahu lah kalau gue jadi agent gitu intinya. Sampai di satu titik waktu itu saya inget banget, lagi makan nih bertiga sama teman dulu sama-sama alumni UI, tapi kerja di kontraktor tadi, makan bertiga di kantin. Terus yang satu ngomong gini ke saya, ntar sore gue mau ketemu sama si X. Oh, si X ini senior kita lah. Oh mau ngapain? Saya tanya, mau ngisi questionnaire mining. Questionnaire mining buat apa? Gue mau daftar asuransi sama dia, asuransi Prudential. Wah dalam hati wah gila, berarti udah diambil nih calon nasabah gue gitu ya. Ini padahal teman deket saya nih gitu. Oh gitu, berarti si X ini tuh ternyata di Prudential ya. Oh oke, ya udahlah, saya udah relain dia. Tapi kan ada si satu lagi nih, teman saya kan bertiga ya. Langsung saya bilang sama yang satu lagi, lu ntar sore kemana? Ntar sore nggak kemana-mana sih. Ya udah temenin gue yuk ngopi di Starbucks bawah, nanti gue beliin deh. Oh ngapain? Ya udahlah nongkrong-nongkrong aja. Nah begitu saya langsung ngomong sama leader saya tadi yang rekrut saya bilang, lu temenin gue dong nanti buat sharing sama teman gue ini karena gue nggak tahu apa yang mau di sharingin ya. Karena nggak seperti teman-teman yang datang, saya tuh nggak pernah datang. Ya kan tadi udah join aja gitu, tapi nggak ngerti ilmunya apa. Nah akhirnya singkat cerita sore-sore itu ketemuan lah ya di Starbucks bertiga. Terus saya dibantuin buat cerita ke teman saya ini. Terus teman saya ini cuma nanya gini doang ke saya. Emang lu udah ngambil juga? Oh udah dong. Berapa? Gopek. 500.000 ya? Ya udah deh, gue samain sama lu. Terus saya langsung mikir, wah ternyata gampang banget ya. Cuma kenapa gue ngomongnya gopek lagi, harusnya ngomongnya lebih ya. Cuman ya emang saya waktu itu ngambilnya 500.000 doang. Ya udah, oke. Terus kan udah langsung sign ya. Nah, terus tiba-tiba ada orang lain nih datang lagi, teman kita yang lain, kepo banget gitu datang. Lu pada ngapain nih di sini? Oh iya ini mau nyeritain tentang Prudential. Oh Prudential, gue udah punya Prudential kata dia.
Oh udah punya, bagus dong. Kayak gimana? Ya gue punya udah bikin lah, udah lama. Keluarga gue udah lama bikin di Surabaya. Ini teman saya orang Surabaya. Oh gitu, tapi kalau bisnisnya lu tahu nggak? Saya tanya gitu dong. Ya kayak gimana tuh maksudnya? Ya udah lu nanti datang aja bareng sama gue hari Sabtu jam 9, ntar kita dijemput nih rame-rame ke sana. Udah nih, sesingkat itu ternyata saya udah melakukan yang namanya perekrutan gitu loh, tanpa mikir panjang, yang akhirnya si orang ini nih tadi jadi salah satu AB saya gitu ya, salah satu leader di tempat saya. Jadi ya kadang-kadang ya, ini balik lagi mau ngingetin teman-teman, kita tuh terlalu banyak mikir ya untuk mau melakukan sesuatu, padahal dulu waktu awal mulai udah sesimpel itu dong, udah bisa prospek, bisa rekrut ya, bisa closing, bisa juga punya rekrutan gitu ya. Nah akhirnya 2012 itu saya jalanin, setelah itu ya tetap aja sih masih males-malesan juga untuk trainingnya ya. Ya akhirnya tidak naik kelas. Cuman ini saya mau kasih, bukan bermaksud untuk sombong atau gimana teman-teman, tapi maksudnya gini. Ya pasti dalam ceritanya kita di Prudential ini ya, kita kan pasti mau ada pertumbuhan, perubahan hidup, bener mau nggak ya teman-teman? Nah maksudnya adalah ternyata dalam waktu 5 tahun aja, kalau dijalanin dengan baik, bisa kok teman-teman bisnis Prudential ini. Ya dari 2012 sampai ke 2017 itu bisa ada terjadi perubahan seperti ini gitu loh dalam hidup kita. Ya, dimana akhirnya kita bisa punya tim, bisa yang tadinya saya tidur di ruang tamu saya jadi bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa bawa orang tua saya jalan-jalan, ya semua uangnya dari Prudential. Tapi itu saya kasih catatan teman-teman, semuanya itu ada bayar harganya. Jadi saya selalu diingetin sama engkong leader saya ya, Pak Wisri, dia bilang gini, ya intinya lu mau nunda kesenangan dulu ya, terus tapi akhirnya lu dapet rewardnya, atau lu mau ya nikmatin reward lu sekarang tapi nanti lu pay later. Lu akan bayar akibatnya gitu suatu saat. Nah kalau saya prinsipnya, ya saya lebih suka, ya udah, itu kan saya waktu itu mulai mungkin umur 22-23 gitu. Jadi menurut saya, kalaupun saat itu saya gagal, pasti masih ada kok chance buat saya. Yang ternyata kalau diikuti dengan baik, yang nggak ada tuh istilah kata gagal sebenarnya teman-teman. Ya, nah ini balik lagi ya, bukan bermaksud buat nyombongin, tapi maksudnya buat kasih testimoni aja kepada teman-teman bahwa bisnis Prudential kalau dilakuin dengan benar, dengan baik, sesuai dengan sistem, ada hasilnya kok, benar ya. Nah jadi di 2012 tadi kan saya tipe yang malas-malesan, nggak pernah datang training, ya kan, nggak ikut sistem ya. Tapi lumayan sih ya, 1,6 juta buat orang yang part time, kadang-kadang zaman sekarang indis ekonomi ya istilahnya, ya lumayan juga gitu saat itu. Tapi menurut saya ini sih sangat-sangat jelek ya, jangan ditiru nih bagian yang ini. Waktu itu API saya kalau nggak salah kurang lebih 100 juta at the end, dan nggak promosi juga, karena nggak tahu harus promosi, nggak tahu yang namanya promosi, karena nggak pernah datang ke kantor ya. Nah, cuman waktu itu ini ada sedikit tips nih yang bisa dilakukan. Kenapa meskipun saya part time saya bisa seperti itu? Karena gini teman-teman, waktu itu kan dikasih tahu dong, biasanya agent-agent awal-awal harus melakukan apa? Bikin list nama ya, project 100, daftar nama dan lain sebagainya. Saya bikin, tapi waktu itu saya langsung mikir, siapa nih ya yang saya mau deketin awal-awal? Karena cici saya aja itu baru closing ke saya tuh setelah saya jadi SUM. Setelah 3 tahun dia baru jadi nasabah saya. Ya jadi siapa nih ya? Nah ternyata saya punya ide, orang-orang yang gampangan kayak tadi itu ya adalah orang-orang yang ibaratnya mereka tuh punya utang budi sama kita. Nah ini bisa nih dipakai teman-teman. Maksudnya gimana? Waktu itu 10 orang pertama yang saya prospek, closing semua 10-10-nya. Kenapa? Karena semuanya ini adalah yang nyontek sama saya waktu kuliah. Jadi siapa nih teman-teman punya list ya, mau dia yang nyontek dulu sama gue pernah berbuat kebaikan apa sama dia, nggak apa-apa itu aja dulu. Kan kadang-kadang leader ngomong gini kan, ya keluarga dulu, kakak, adik, paman, tante dan lain. Ya kalau mereka ternyata susah gimana? Ya, kan ini nyontekin ya, kita justru yang nyontek gitu kan. Cuman ya ujung-ujungnya memang mereka closingnya juga ngikutin saya gitu kan, makanya ya 500.000 semua, bahkan ada yang 300.000 waktu itu, ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya waktu itu kayak merasa, gila gampang juga nih ngerjain bisnis ini ya. Tapi orang ke-11, 12, 13, 14 udah mulai ketemu penolakannya di akhir ya. Dan akhirnya di 2013 itu bertobat lah ya saya, jadi saya waktu itu datang ke satu seminar ya, kalau zaman sekarang mungkin namanya apa ya, yang kita kick off lah ya, di Januari itu kan suka ada speaker.
Nah waktu itu kalau nggak salah pembicaranya Ko Herianto dari Dynamic. Terus saya cuma nanya aja waktu itu ke leader saya bilang ini siapa ya nih orang kok backgroundnya menurut saya maksudnya biasa-biasa aja tapi kok sehebat itu. Berarti kan ada sesuatu yang dia tahu dan dia lakukan, yang saya belum tahu dan saya belum lakukan gitu. Dan ternyata kuncinya adalah memang nomor satu ya datang training. Ya, dengerin sesi seperti ini, belajar gitu yang nggak pernah saya lakukan sebelumnya. Akhirnya waktu itu, nah ini sedikit nyeleneh lah ya, karena kan gini teman-teman ya. Dulu mungkin yang teman-teman lama ya, yang di tempat kita, kan kalau setiap siang tuh pasti ada nyanyi-nyanyinya gitu, we are number one. Ini kayak apa sih, kayak perguruan aneh nih menurut saya dulu gitu. Di perasaan saya, makanya kenapa saya nggak pernah mau datang. Kalaupun datang, paginya saya datang, siangnya saya kabur ke GI, dekat kan tuh sampingnya kan. Nah jadi nggak pernah beres. Akhirnya tapi tahun 2013 itu saya coba lakuin dengan benar, ikutin sistemnya, datang Sabtu full gitu ya, dengerin sesi speaker yang ternyata oh iya ini kita punya cara seperti ini dan lain sebagainya. Dan proven ternyata teman-teman kalau dilakukan. Jadi di tahun 2013 itu saya bisa promosi, kalau sekarang AAB ya namanya atau UM dulu, omset grupnya 400 juta. Dan income saya di November 2013 itu 7,7 juta. Dan di situ pun saya resign. Ya. Karena waktu itu udah habis juga untuk periode saya balas budi ke company tadi. Jadi saya sebenarnya udah mau resign itu dari Agustus 2013. Tapi saya lagi ingat, oh iya ya, belum kelar nih. Gue harus bayar ratusan juta ntar sama dia. Jadi akhirnya baru bisa terwujud itu di November 2013. Saya resign full time karena saya mau ngejar untuk promosi ke UM. Karena kan beda ya, zaman dulu tuh si agent-agent kita harus punya minimum 30 juta masing-masing. Jadi agent saya waktu itu ada yang 50, ada yang 30, ada yang 40. Itu harus saya temenin. Karena kan mereka baru-baru aja saya rekrut saat itu ya. Nah, dan jumlah orang yang waktu itu saya approach selama 2013 itu udah saya hitung kurang lebih 350 orang. Karena saya punya API di 2013 itu 250 juta. API pribadi dari 50 nasabah. Nah 50 nasabah ini datangnya dari 350 janjian sebenarnya. Yang mana satu tahun ada berapa? 365 hari. Jadi paling nggak sehari ada satu bikin janjian. Jadi mau dari tahun zaman dulu sampai sekarang sama nggak sih rumusnya? Sama teman-teman ya. Nah ini yang menjadi fondasinya sebenarnya. Ya udah ya setelah itu intinya terus berkembang. Nah cuman yang paling challenging salah satu adalah alasan kenapa harus resign. Waktu itu ngomong ke orang tua kira-kira gimana? Ini orang tua udah capek-capek sekolahin di UI, teknik sipil, bla 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 bla. Ngomongnya kita mau resign jadi agen asuransi. Dikasih nggak? Sesuai sistemnya pasti nggak dikasih, bener ya. Tapi emang bener ya, pastinya sesuai sistem juga orang tua saya. Mereka waktu itu, kalau papa saya sih lebih ke bebasin ya, karena menurut dia background keluarga dia juga ada yang bisnis, usaha gitu, jadi ya oke-oke aja. Tapi kalau mama saya nggak waktu itu. Cuman saya bilangnya gini, ini buat yang belum resign, ada nggak agent-agent yang masih part time nih ya? Saya cuma ngomong gini ke mama saya waktu itu. Saya bawa nih si SPT ini, si 7,7 juta ini saya bawa, terus saya bilang gini, ya udah kasih saya kesempatan 1 tahun di sini. Saya akan bawa lagi si surat ini ya dengan angka minimum 2 kali lipat dari sini. Saya bilangnya gitu. Kenapa saya bisa berani bilang begitu teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kan kalau yang udah ikut NBO, kita tahu dong di tahun kedua kita ada komisi lagi yang kalau dari hasil yang kemarin sama kan. Plus kalau kita lakuin yang sama aja, 2 kali lipat udah pasti. Ya, itu udah pasti teman-teman. Jadi nggak usah ragu sebenarnya. Mereka itu orang-orang di sekitaran kita bukannya gimana, mereka tuh cuman ya terlalu sayang mungkin sama kita kalau kita menderita gitu ya. Jadi ya mereka menghalangi, kesannya menghalangi, padahal sih maksudnya adalah itu. Ya teman-teman tinggal kasih bukti aja. Oke, nah itu tadi cerita saya udah jadi history, nah ini maksudnya adalah cerita teman-teman. Gimana nih November 2026 ntar gimana? November 2027 gimana? 2028 gimana? 2029 gimana? Yang agent-agent pastiin November 2026 udah nyampe belum AAB? Yang AAB di November 2026 udah harus jadi AB. Terus kemudian seterusnya, tinggal diikutin aja ya. Nah, kenapa sih saya bisa jadi orang yang seperti itu tadi? Sebenarnya teman-teman ya balik lagi ya, pasti kan ada personal story-nya yang tadi saya udah cerita. Ya pasti nggak enak banget lah ya,
jadi orang yang nggak punya kamar tiba-tiba gitu ya, yang harus tidur di ruang tamu, bahkan sampai pada periode tertentu saat itu, saya punya sepupu saya ini dikuliahin di Melbourne sama orang tuanya, terus selama dia kuliah di sana, jadi sebenarnya sepupu saya ini punya apartemen di Kuningan City dan Pasar Residence. Jadi saya memilih untuk nebeng di apartemen dia aja. Daripada gua nggak punya kamar, mending gua tinggal di apartemen sepupu gua gitu kan, punya kamar. Nah, jadi dari hal-hal seperti itu, saya waktu itu jadi anak yang punya banyak banget impian. Jadi saya bikin nih, saya cari nih gambar-gambarnya nih yang seperti ini teman-teman ya. Yang which is dalam 5 tahun tadi, puji Tuhan bisa terwujud semuanya dari Prudential ya. Jadi dari 2012 ke 2017 itu saya udah hitung waktu itu saldo di rekening, baik itu reksadana tambah di bank segala macem, saya jumlahin itu udah lebih dari 500 juta. Yang saya pakai akhirnya buat DP rumah waktu itu ya. Nah jadi teman-teman sebenarnya bisa juga kalau yang baru mulai nih terutama untuk seperti itu. Nah gimana caranya kan? Caranya adalah tadi, dari kita mulai sampai yang kita inginkan itu ada namanya bayar harganya. Ada yang namanya bayar harga. Nah itu yang saya mau sharing sebenarnya hari ini. Untuk bisa punya abundant life with Prudential, itu pasti ada sacrifice-nya dulu. Ada pengorbanannya. Nah tapi pengorbanannya itu bukannya yang gimana-gimana. Ibaratnya nggak sampai yang kayak, ada kan orang bisnis, dia invest 1M, tiba-tiba hilang tuh 1M. Ditipu orang, ditipu temannya dan lain sebagainya. Kita nggak seperti itu kok teman-teman ya. Nah waktu itu goal singkat saya seperti apa sih? Yang waktu itu di kepala saya, yang penting saya punya akselerasi income sebenarnya. Jadi kan ini tadi ya, background saya kerja tadi dari gaji 7,7 juta, tapi sebenarnya kalau ke Kalimantan dapatnya 15. Terus akhirnya dinaikin sama bos waktu itu jadi 8,5 basicnya. Nah waktu saya pindah divisi jadi 10. Waktu saya di divisi cost planning ini, saya akhirnya tahu dong gaji-gaji atasan-atasan saya itu berapa. Karena kan saya harus masukin ke budget. Waktu itu saya yang megang proyek jalan tol, teman-teman harusnya udah sering lewat jalan tolnya, dari Cinere sampai Serpong. Ya, zaman itu belum jadi tuh. Nah waktu itu masih di planning budget-budgetnya. Nah pada saat itu, saya lihat dong gaji bos saya berapa sih? Atasan saya langsung nih. Gaji bos saya tuh lebih dari 100 juta sebulan. Ya, tapi ada tapinya nih. Pertama, dia orang Australia. Jadi bule nih, ya. Itu yang pertama, dia orang Australia. Berapa orang sih yang jadi kayak dia? Orang Indo nih yang jadi kayak dia? Satu orang di perusahaan itu yang jadi kayak dia. Setelah berapa lama? Setelah 30 tahun. Itu pun nggak megang jabatan kayak dia sebenarnya. Jadi dulunya civil engineer, lama-lama jadinya direktur IT. Jadi supportingnya gitu loh, nggak megang untuk core bisnisnya. Ya sama lah kalau teman-teman berkarir di corporate misalnya seperti corporate Prudential. Ya kan pasti yang manajemen utamanya juga ya kayak kemarin Tony Benitez, orang sana juga gitu kan. Chance-nya sedikit lah, kecil sekali untuk menjadi seperti itu. Padahal itu yang diidam-idamkan dong jadi CEO, C-level dan segala macam dengan gaji lebih dari 100 juta sebulan. Itu menurut saya terlalu lama nih 30 tahun. Gimana saya tadi mau beli rumah gitu loh. Makanya nggak heran sering ada berita apa katanya? Gen Z milenial susah buat beli rumah. Ya karena itu butuh waktu yang sangat panjang kalau teman-teman menempuh jalur corporate seperti ini. Sedangkan kalau di bisnis pro, ya ini angkanya bisa beda-beda ya tiap agensi. Tapi at least kurang lebih lah ya. Itu butuh cuma 3 sampai 4 tahun untuk dapat hasil yang sama. Jadi kecepatannya beda banget nggak? Beda banget sebenarnya loh. Kecepatan antara ya di yang kiri ini dengan yang kanan. Makanya waktu itu di awal-awal saya kenapa mendalami banget yang namanya NBO. NBO-nya kita nih, si BOP-nya kita itu saya dalamin banget. Maksudnya dalaminnya gimana? Apa sih yang mesti saya lakuin buat bayar harganya ini? Kuncinya adalah apa teman-teman? Nomor 1, promosi. Kita harus promosi dulu jadi leader. Kan kalau lihat dari jenjang itu aja, nggak ada agent 1, agent 2 kan nggak kan? Agent AAB, AB, itu dulu 1. Yang kedua adalah mempromosikan. Buka cabang yang namanya esensinya bisnis itu ya kalau mau berlipat ganda, tadi kan apa grow and multiply ya. Itu adalah buka cabang. Nah, yang ketiga adalah berprestasi memang. Nah, ini yang mau saya bahas juga nanti di sini ya, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi
model bisnisnya kita ini kan kalau mau punya abundant life, mau punya kehidupan yang enak ke depannya ya kira-kira seperti ini, bener nggak teman-teman? Agent, AAB, AB setiap tahun. Dan akhirnya teman-teman mungkin bisa jadi AB abadi atau master builder ya, atau bahkan EAB itu impian teman-teman semua di sini. Nah, cuman untuk menuju ke sana apa-apa aja sih yang diperluin sama kita sebenarnya? Based on pengalaman saya yang mau saya cerita ya. Boleh ya teman-teman ya? Nah ini sebenarnya yang paling saya pegang. Udah pasti udah pernah denger dong ya, udah sering ya. Dimana intinya kan mau jadi AAB yang sukses, mau jadi AB yang sukses, mau jadi master builder, itu semua istilahnya adalah have. Kita memiliki gaji 100 juta, income 100 juta sebulan, memiliki berapa AB, memiliki jaringan seberapa gede, itu semua memiliki have. Nah, saya yakin dan percaya maksudnya kita semua boleh punya impian untuk have ini, untuk punya segala macam ini. Tapi udah tahu belum jalan ke sananya itu butuh dua aspek. Yang pertama adalah B. B ini adalah maksudnya identitas yang benar dari diri kita. Sama jembatannya adalah apa yang perlu kita lakukan setiap hari. Udah cuman itu doang rumus simpelnya sebenarnya di sini. Have tadi ya, mau punya abundant life with Prudential, mau jadi leader yang sukses, mau berprestasi, mau star club, double star club, mau promosi, even have yang paling kecil adalah mau closing. Itu juga have gitu ya, mau closing. Itu sebelumnya ada do dan be yang harus dibenerin dulu. Karena tanpa dua aspek ini, nggak bisa. Ya nggak mungkin dong tiba-tiba kita bangun tidur, tiba-tiba datang nih, jebret, issued 100 juta API di Proofforce kita. Bisa sih kesalahan error pada Proofforce Anda, ya. Nggak mungkin. Harus ada prospek dulu yang dilakuin, ya dong. Ya, sebelum prospek, kalau ternyata kita selama ini orangnya, aduh gue nggak enakan aduh kayaknya gue ngambil duit dia deh, aduh kayaknya dia nggak bakal mau deh dengerin gue. Kalau itunya ada di kepala, berarti B-nya adalah identitas dirinya nggak benar, nggak sesuai dengan apa yang harus dilakuin. Coba teman-teman bayangin nih, misalnya seorang pedagang baju, ya. Terus dia ternyata identitasnya nggak bener. Aduh kayaknya baju yang gue beli jelek semua deh. Aduh kayaknya orang nggak bakal ada yang lewat deh di depan toko gue. Kira-kira bakal laku nggak sih tokonya? Enggak. Jadi sebenarnya mau bisnis apapun itu ada identitas dirinya. Cuman bagusnya bisnis Prudential nih teman-teman, itu dikasih tahu loh, ada sesi speaker yang seperti ini yang ngomong gimana caranya kalau identitas kita tadinya nggak bener menjadi benar. Coba tuh orang-orang bisnis di luar sana yang lain, ada nggak yang kasih kayak gitu sesi? Nggak ada, nggak ada. Ya, nah ini yang jadi permasalahan nih sebenarnya paling utamanya adalah si B-nya ini. Kadang-kadang orang ngomong, iya ya kenapa ya gue tuh nggak closing-closing. Kenapa ya, gue kayaknya mau janjian sama dia kayaknya nggak bisa mulu dianya. Jadi dipenuhi oleh excuses yang ternyata ini yang belum benar. Cuman balik lagi ini nggak bisa disalahin. Disalahin dalam artian gini teman-teman. Ya semua di sini ya backgroundnya kan pasti berbeda-beda. Ya terbentuknya dari kita dulu kecil sampai gedenya ini berbeda-beda. Itu ternyata semua mempengaruhi ya. Makanya kenapa di sini tuh ada yang cepat, ada yang lama, ya dari sini. Kadang-kadang ada yang identitasnya tuh sudah sesuai untuk ngelakuin bisnis pro, ada yang perlu di-adjust. Nah, penjelasannya gimana teman-teman? Penjelasan ini sebenarnya terkait sama pikiran kita. Pasti pernah dengar dong, segala sesuatu terjadi berapa kali? 2 kali. Yang pertama di pikiran kita dan akhirnya di kenyataan. Ya, pikiran nih sekarang teman-teman nih, lagi fokus banget dengerin ya, lagi aware gitu ya, mindful, itu pikiran sadar. Tapi hal-hal otomatis yang kita lakukan setiap hari sebenarnya itu banyak banget dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Di mana pikiran bawah sadar ini mempengaruhi belief kita, mindset kita, ideologi, ya, cara pandang yang udah kebentuk dari zaman orok nih. Ya, dari zaman kecil sampai akhirnya sekarang teman-teman udah seumuran dewasa ini. Itu dipengaruhi oleh si pikiran bawah sadar ini semua. Penjelasannya gimana sih, Indru? Ya penjelasannya sebenarnya 80% dari aktiviti kita setiap hari ini itu ya dikontrol sama pikiran bawah sadar ini yang udah ngebentuk kita selama ini.
Itu menjadi suatu habit yang kalau dianalogiin contohnya kayak waktu kecil saya diajarin nih sama mama saya tiap malam sebelum tidur harus sikat gigi. Awalnya sebel nggak? Jadi anak kecil disuruh sikat gigi. Sebel banget, aduh ngapain sih ini harus sikat gigi, ngapain sih? Sebel kan, tapi kalau sekarang kayak udah otomatis aja. Sama kayak kita belajar nyetir. Ya, itu juga kan waktu awal-awal kita kayak merhatiin mana banget nih. Tapi kan lama-lama udah autopilot. Nah, ternyata di dalam pikiran kita nih, di dalam otak kita, itu ada kayak satu batas pelindung yang melindungi kita nih, kalau ada sesuatu yang berbeda datang ke pikiran kita. Jadi dia akan kayak mentalin kalau ternyata sesuatu yang datang ini bertentangan dengan belief kita selama ini. Ya, contohnya ini teman-teman. Saya mau kasih contoh, misalnya nih ada ada anak kembar. Ada nggak yang namanya ini nih Nurhasana? Kimberly ada Kimberly. Ceritanya ada anak kembar nih ya. Ada anak kembar dua-duanya lahir di Indonesia, tapi yang satu tuh diadopsi sama orang tua di Amerika. Akhirnya dikasih nama Kimberly. Nah yang di Indonesia ini tinggal bersama orang tua kandungnya, namanya Nurhasana. Ya. Kalau teman-teman lihat nih, jadwal makannya Kimberly, sarapannya roti. Ya, makan siangnya burger, makan malamnya steak. Kalau teman-teman cocok nggak kayak begini nih tiap hari? Cocok banget. Fajar cocok banget ya kayak gini ya. Kayaknya kemarin pas ke Praha aja menderita kayaknya. Jadi ini Kimberly begini cara hidupnya. Nurhasana sarapannya nasi goreng. Makan siang gado-gado, makan malam nasi lagi. Kalau nggak nasi nggak makan ya. Itu adalah ibaratnya tadi yang sudah kita dapatkan dari kita kecil nih. Makanya kan kenapa sih anak-anak kecil di Amerika jago banget bahasa Inggris? Oh nggak gitu ya? Ya, karena di sana emang dari kecil pakai bahasa Inggris ya kan. Nah jadi maksudnya ini teman-teman, dua orang yang sama aja secara gen, ketika hidupnya terpisah, bagaimana mereka bertumbuh, itu udah memberikan lifestyle yang berbeda. Sama nih, saya nggak tahu teman-teman di sini waktu kecil ditanamin belief seperti apa mengenai bisnis, mengenai pekerjaan, mengenai gimana cari duit dan lain sebagainya. Ada kalau teman-teman mau baca misalnya Psychology of Money dan segala macam buku-bukunya itu kan adalah bagaimana kita bertumbuh ya selama ini. Ini pasti akan mempengaruhi identitas diri yang kita bawa akhirnya pada saat kita ngerjain bisnis ini. Misalnya contoh nih, ada orang yang dari zaman kecil udah dibilang, udah jadi PNS aja atau jadi karyawan aja hidup aman, sejahtera, damai ya. Ada dong orang-orang, saya nggak menyalahkan ya, saya nggak menyalahkan belief yang ditanamkan seperti itu oleh orang tuanya. Kita punya background berbeda-beda. Tetapi apabila belief ini ditanemin, itu udah nancep tuh. Udah nancep, udah di-seal, dilindungi tadi sama garis itu. Begitu diundang datanglah ke BOP Prudential, ya. Peluang sukses bisnis bersama Prudential. Akhirnya hasilnya apa? Mental. Nggak bisa. Yang namanya sukses itu adalah jadi CEO. Yang namanya sukses itu adalah jadi menteri, jadi karyawan. Ya misalnya seperti itu. Jadi ini bisa terjadi loh di dalam diri kita maupun diri agent-agent yang kita rekrut. Sehingga identitasnya udah match belum sama kerjaannya di sini Prudential? Belum, jadi identitasnya belum benar. Ketika identitasnya belum benar, ya tadi segala sesuatu itu berlawanan. Jadi mau teman-teman coachingin dia ngomong, iya lu harus nih ketemu 10 orang seminggu gini. Tahu, bukan yang dia nggak tahu loh. Kan semua orang saya yakin punya kuping. Ya, dia dengerin kita ngomong, iya harus ketemu orang, harus sharing, harus prospek. Tahu, lakuin nggak? Enggak, karena ternyata si pelindung ini otomatis melindungi ya segala sesuatu yang bertentangan dengan belief dia. Ya sama aja kalau kita ngomong misalnya agama saya Katolik, tiba-tiba dicemplungin itu belief dari agama lain ya pasti kan akan langsung menolak. Itu sama sebenarnya semua teman-teman ya. Nah terus kalau dalam hal kita ngomongin yang positif ya, dalam hal ngomongin ini bisnis, untuk bisa matching, kalau tadi pedagang baju punya identitas diri pedagang baju, kita bisnis Prudential punya identitas bisnis Prudential, bukan jadi agen rahasia 007 lagi. Gimana identitasnya yang benar?
ya kita harus buka pelindung ini. Saya nggak akan mau ngomongin tekniknya gimana di sini ya teman-teman ya. Ini harus dibawain sama Robbie Oktober kali ya. Mungkin kalau ada sesinya atau yang lain. Tapi di sini intinya kita butuh kemauan. Kemauan untuk ngebuka pikiran bawah sadar kita tuh tadi. Ya tekniknya macam-macam. Ada yang dibilang kita coba auto self hypnosis. Ya sebelum tidur misalnya mendengarkan kalimat-kalimat atau kata-kata ya yang terkait dengan identitas yang benar. Memang itu proven nggak? Proven banget teman-teman. Ya saya udah membuktikan juga kok. Dalam hal gini, dulu waktu saya awal-awal mulai, ya tadi ya saya ceritakan, saya kan jadi agent 007 yang ibaratnya malu lah buat sharing ke teman-teman. Ibaratnya waktu itu ada bahkan teman saya yang bikin grup, sayanya itu nggak ada. Jadi saya ada di grup yang satu yang saya ada nih, terus mereka bikin lagi nih grup yang saya nggak ada. Ternyata di grup itu ngomong, iya nih si Andrew mau temuin gue lagi, ntar dia mau prospek gue harus ngapain. Di situ saya langsung kayak ngerasa, gila down banget nih, kenapa ya gue seperti ini ya. Nah itu bisa merasa seperti itu ya karena tadi salah satu identitasnya belum beres, belum benar. Ya. Dan itu harus kita benerin teman-teman. Kita harus benerin itu, kalau kita nggak benerin, yang tadi bagian bagian bayar harga, nggak bakal kejadian. Mau kita omongin kayak gimana pun, itu nggak bakal dilakuin. Tapi kalau ini udah bener, nggak usah tuh disuruh-suruh lagi yang tadi, ketemu 10 orang seminggu, bikin daftar nama, udah pasti akan dilakukan. Karena identitasnya udah bener, emang gua mau berhasil di bisnis Prudential, maka gua butuh attitude-nya apa aja, identitasnya. Ya. Nah sekarang kita bahas do-nya. Do-nya tadi saya udah bilang kan ya, untuk bayar harganya tadi nomor 1, promosi. Nomor 2, mempromosikan. Bonusnya adalah berprestasi. Ya. 2 yang pertama tuh wajib, hukumnya wajib teman-teman ya di bisnis kita di Prudential. Dan ini kalau kayak kita main game ini ada stagingnya. Ya mungkin pertama adalah dengan jadi AB, kemudian AB abadi, dan EAB. Ini saya nggak banyak jelasin, ini saya mau jelasin yang ini, bayar harga. Jadi kalau tadi identitas kita udah benar, ya kita udah ngebenerin lah ya. Mungkin nggak step by step langsung, misalnya benerin identitas dulu, baru lakuin dulu, nggak gitu ya stepnya. Ini sambil dijalankan ya secara bersama. Apa-apa aja sih yang perlu kita lakuin, mau itu agent, mau itu leader, menurut saya activity-nya sebenarnya sama. Sama nggak sih di bisnis ini? Sama, mau dulu saya join 2012, sampai sekarang 2026 yang saya lakuin, sama. Apa aja? Harus punya daftar nama. Terus kemudian daftar namanya kita apain? Ya kalau kita mau rekrut, ya kita lakuin proses rekrut. Kita inisiasi dia, kita ajakin dia ketemu, kita trainingin dia, kita mentoringin dia, kita coaching, kita kasih motivasi, dan kita dampingin aktivitasnya. Ini misalnya contoh aktivitas sebagai leader yang merekrut ya. Nanti habis ini saya jelasin aktivitas sebagai agent. Baru kemudian ada outputnya, bisa promosi dan prestasi. Kalau bahan bakunya nggak ada nggak yang bisa dipromosi? Nggak ada. Bahan bakunya harus ada, prosesnya harus ada. Nah kebanyakan orang nggak mau ngelewatin proses. Kayak contoh ya, waktu itu saya tahun 2014 ya, waktu saya udah resign. Saya udah resign nih. Jadi udah nggak punya kerjaan lain selain bisnis Prudential. Terus saya kepikiran, aduh gimana ya dapetin prospeknya nih, mesti gimana nih caranya. Akhirnya waktu itu saya kepikiran 4 orang teman saya, yang waktu itu mereka semuanya kerja di Singapura. Yang satu dia tuh IPK yang paling tinggi. Kemudian yang satu lagi nih IPK nomor 3, saya waktu itu yang nomor 2. Kemudian ada 2 lagi nih jurusan arsitek sama satu lagi jurusan apa ya dia ya, saya lupa. Ekonomi kalau nggak salah. Nah kemudian saya memberanikan diri nih dengan uang tabungan yang ada, ya udah beli deh tiket ke Singapura. Pokoknya saya datang aja dulu ke sana. Ternyata udah banyak rintangannya nih teman-teman. Baru mau pergi di hari H, ternyata saya telat bangun. Akhirnya saya ketinggalan tuh si pesawatnya. Ya, tapi saya udah di bandara dong. Udah di bandara, malu dong kalau ngomong sama bokap gue terus tiba-tiba gue nggak jadi pergi. Gimana caranya? Akhirnya saya beli lagi. Saya beli tiketnya siang itu juga karena malamnya udah janjian sama salah satu dari 4 teman saya ini. Ya udah, akhirnya kebelilah tuh tiket ya. Karena angus tiketnya tadi tuh angus pergi pulangnya loh, dua-duanya. Karena kan belinya promo dulu, ya. Mau nyari yang murah. Ya udah, akhirnya beli saat itu juga.
beli bisa pergi. Nah pada saat malamnya udah saya prospekin teman saya, sebelumnya itu deh, di imigrasi Singapura dulu deh. Enggak pernah saya nih ya, sekali-kali di imigrasi, diinterogasi banyak banget. Kenapa? Karena saya bawa printer. Kan zaman dulu harus bawa printer dong, ya benar nggak? Emang dulu mikirnya kalau di sono mau ngeprint di mana? Ada Snappy? Nggak ada, iya dong. Kalau udah mau closing, ntar gimana? Jadi saya bawa tuh, printernya bukan yang portable lagi, yang kotaknya gede. Akhirnya saya bawa, langsung sampai ditanya tuh, bawa duit berapa? Terus saya kan waktu itu nulis nginepnya tuh bukan di hotel, bukan di mana, tapi di rumah saudara. Jadi saya punya saudara di Singapura, itu alamat rumah gitu loh. Ya tambah ditanya lagi. Pokoknya waktu itu saya panjang lebar ditanya di Singapura ya saat itu. Tapi ya lolos. Oke, malamnya ketemu teman saya prospek. Dan udah berapa hari ya saya waktu itu ya? Mungkin 3-4 hari saya prospek, hasilnya ada yang closing, akhirnya kepake nggak tuh printer? Enggak. Enggak. Enggak ada yang closing, teman-teman bayangin gimana tuh. Ya udah jauh-jauh ke sana, udah buang duit, anggap aja jalan-jalan tuh foto di Merlion gitu kan. Tapi enggak ada hasilnya. Nah cuman balik lagi teman-teman ya, proses, kita ngomongin proses, segala sesuatu tuh sebenarnya saya percaya ada kok hasilnya sebenarnya. Ya itu 2014 ya kejadiannya ya. 2015 saya tetap jalanin bisnis ini tapi sudah sampai di titik yang lumayan mau nyerah sebenarnya. Kenapa? Januari, Februari saya prospek, saya ketemu orang, saya janjian mau prospek maupun rekrut, tidak ada yang closing maupun ke rekrut. Sampai di situ saya pernah ngomong sama leader saya bilang gini, kayaknya gue beneran gak cocok kali ya di bisnis ini nih. Soalnya bayangin aja 2 bulan gak ada yang dapat. Nah tiba-tiba tapi saya terima telepon nih, terus ternyata ini teman saya yang tadi di Singapura. Dia ngomong gini, bro lu waktu itu yang lu jelasin di Singapura, bisa nggak lu jelasin ulang ke gua? Karena gua kayaknya waktu itu belum paham. Nah gua mau balik nih Imlek ini 2015 ke Indonesia, lu jelasin ke gua ya. Oke, jelasin, akhirnya kita ketemu lagi, waktu itu saya inget banget tempatnya di Bakerzin Kokas. Saya jelasin, sama nggak yang saya jelasin? Sebenarnya sama, cuman angkanya beda. Waktu itu kan zaman itu ya kita presentasi Pak Ali, biasanya 2 juta, 2 juta, 2 juta. Saya ganti angkanya jadi 10 juta. 10 juta, 10 juta, 10 juta. Yang lu mampu berapa? Ya udah samain lah sama si Pal ini 10 juta. Oh gitu. Ya udah. Langsung ke paperclip tuh ya di Kokas, langsung ngeprint di saat itu juga, langsung tanda tangan. Akhirnya saya closing waktu itu 120 juta API. Di tahun 2015, at the end, produksi saya pribadi itu 700 juta. Dan waktu itu saya bisa promosi ke SUM dengan omset 1,5 M. Jadi teman-teman, maksudnya ini kan kita ngomong setelah udah tahu dong kejadiannya, ya. Tapi sebenarnya kita di bisnis Prudential itu cuma tinggal mengulang-ulang kesuksesan yang sama itu. Emang tapi awalnya ini akan lumayan challenging. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya ngomong lagi tadi masalah rasio ya. Tadi saya ingat nggak ketemu berapa orang di tahun 2013? 350 orang buat dapat omset 250, kliennya 50. Nah terakhir, waktu saya Star Club Praha, itu klien saya 17. Klien barunya 1. Omsetnya 888 juta. Jadi kan artinya, ya sebenarnya teman-teman itu cuma masalah proses. Yang mana ya, engkong leader saya si Pak Wisri selalu ngomong, itu udah kayak bola salju, makin lama pasti akan makin mudah. Ketika lu udah kuasain caranya, nanti lu akan dikasih challenge yang baru aja. Misalnya challenge yang barunya teman-teman agent, ntar challenge yang barunya adalah ngebimbing orang. Ntar ada lagi, udah pernah ngebimbing yang kayak begini, dikasih lagi modelan yang lain. Nangkap gak ya? So teman-teman, itu yang bikin kita sebenarnya gak bosen bisnis di Pru. Makanya waktu itu ada tim saya nanya gini, lu kok bisa tiap tahun gak bosen ngerjain bisnis Pru, gimana? Kan yang dikerjain sama. Ya gak bosen lah, orang challenge tiap tahun beda-beda. Goal kita pun juga beda-beda. Ada waktu itu dikala goal saya pengennya ngumpulin duit buat beli rumah. Kan abis itu udah beda lagi. Udah beda lagi, setiap tahun beda. Ya, jadi menurut saya ini hal yang, ya gimana ya, kalau kita lakukan secara konsisten, ujung-ujungnya kita dapat polanya. Nah pola itulah yang akhirnya kalau dilakuin udah sekian kali, ya udah kayak tadi, udah jadi autopilot yang baru. Udah ada di pikiran bawah sadar kita lagi. Ya, makanya kalau teman-teman suka nanya, kok leader-leader bisa dapat prestasi kayak tiap tahun dapat mulu, dia lagi. Ya itu udah jadi autopilot. Udah jadi autopilot yang baru di diri dia. Ya. Nah ini kalau teman-teman agent nih, activity-nya gimana sih?
Ya sama sebenarnya, setiap minggu yang dilakuin apa? Masukin daftar nama, approaching orang, janji ketemu, di janjian ketemunya ngapain kerjaannya? Ya orang mau ngomong itu namanya market survey kayak apa kayak segala macam, intinya harus lempar masalah. Melempar masalah ke orang supaya dia tahu hidup ini bermasalah. Bermasalah kalau apa? Kalau nggak punya duit buat bayar rumah sakit. Bermasalah kalau misalnya meninggal gimana anaknya. Bermasalah kalau sakit kritis, itu harus dilempar masalahnya. Baru presentasi solusi, HO kalau ada, closing, kalau nggak closing ya next, follow up. Udah, gitu aja prosesnya. Seminggu sekali weekly review sama leadernya. Leader gimana kalau mau rekrut? Sama, bikin daftar nama, approach, janji ketemu, tanya 6 pertanyaan, ya. Yang misalnya apa yang lu lakuin sekarang, apa yang lu senengin sama kerjaan lu, apa yang nggak lu senengin. Ya seperti itulah ya, kira-kira saya nggak jelasin di sini. Presentasi rekrut, NBO, HO kalau ada, next, follow up, sama weekly review juga. So mau itu agent, mau itu AAB, mau AB, kadang-kadang ada yang suka nanya kan, kok gue mesti ngapain ya? Gue mau rekrut apa prospek nih? Jawabannya, dua-duanya. Itulah core activity ibaratnya kayak pedagang baju gitu kan, pedagang pakaian. Gue harus jualan baju apa celana nih? Ya jualan dua-duanya. Ya sama, gue harus prospek apa rekrut? Ya lakuin dua-duanya. Itulah core activity kita di bisnis Prudential. Yang mana saya tadi mau jelasin, activity kita ini nggak bakal kita lakuin kalau identitasnya belum benar sebagai pebisnis pro. Nah ini kalau kita ada monitoring mingguan sama leader ngapain aja sih? Ya kita evaluasi, role play, goal tracking, meeting ya. Nah ini nih ya, terutama ini buat agent-agent baru ya. Ada namanya emotional cycle of change. Ini sesuatu yang wajar nggak sebenarnya? Sesuatu yang wajar kalau teman-teman bisa melalui ini. Jadi biasanya waktu kita pertama kali direkrut, kita kan dikasih harapan, benar nggak? 100 juta tadi sebulan dalam waktu 3 sampai 4 tahun. Ya bagus deh pokoknya ya, kayaknya terdengar sangat mudah dan gampang. Begitu kita lakuin, mulailah kita masuk ke inform pessimism. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah, oh ternyata begitu gue bikin janjian, ntar dulu ya. Habis itu next ya, nanti dulu ya, tanya suami gue dulu ya, tanya istri gue dulu ya, habis itu WA kita diblok. Bisa aja. Atau udah selamat sore kak, selamat sore mbak, nggak dibalas-balas-balas. Akhirnya sampai selamat Idul Adha, oh ya baru dibales. Misalnya, ada kayak gitu ya, saya juga udah ngalamin. Ya, itu kita kadang-kadang kalau baru mulai pesimis. Mulai timbul pertanyaannya sama kayak saya tadi, ngomong sama leader tuh, bener gak sih gue ngerjain bisnis ini? Ini beneran cocok gak sih buat gue? Lama-lama, apalagi ternyata nanya bukan sama leader, nanya sama sesama agent yang tadi habis ditolak. Sama-sama lah masuk ke lembah kekelaman tuh, Valley of Despair. Ya, bergumul lah di situ gitu ya. Nah, ini kalau nggak cepet-cepet dibenerin, nggak cepet-cepet bounce back, ya udah makanya kenapa ada orang yang ngomong agent gagal. Padahal bukan gagal, itu lu cuman berhenti aja di titik nomor 3 dan tidak memutuskan untuk bounce back. Udah stop gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada, menurut saya nggak ada agent gagal, yang ada adalah agent yang berhenti. Bukan gagal. Tapi kalau dia mau lakuin terus, itu kan kayak tadi saya kan, udah jauh-jauh ke Singapura, prospek tuh si 4 orang itu kagak ada hasilnya, belum lagi yang lain-lain lagi. Tapi ya udah dilakuin terus aja. Ada satu orang yang saya ingat banget, ini orang ke-11 yang pertama kali menolak saya berarti ya. Orang ke-11 ini ngerepotinnya super minta ampun. Udah saya bikinin Excel-nya, biaya kan zaman dulu tuh unit link ada biaya asuransi, lalala, jelasin segala macam. Sampai temennya ngomong gini ke saya, ke dia. Udahlah, namanya Abi kan teman saya ini. Udahlah Bi, si Andrew ini kan teman kita, udah lu ambil aja, bukan marketing yang gimana-gimana. Enggak, gue tetap mau ngitung segala macam. Tapi at the end of the day, teman saya ini tadi si Abi, 8 tahun kemudian dia sendiri yang nelpon, Andrew lu masih di Prudential nggak? Masih. Yaudah dong bikinin gue sama istri gue masing-masing 2,5 M UP Jiwa. Tahun itu bikin, tahun depan dia bikin lagi buat anaknya, buat mamanya, terus dia kasih referensi ke saya, sampai berarti dari 2020 sampai sekarang selalu beli polis tiap tahun. Ya, jadi itu cuma masalah lu mau lakuin terus aja apa enggak. Ya, jadi kalau memang orang belum saat ini jodohnya sama kita, ya belum, mungkin belum sekarang. Bisa jadi besok, lusa, bulan depan, atau 8 tahun lagi. Ya, tinggal teman-teman bertahan di sini atau enggak.
yang ujung-ujungnya ya pasti akan mencapai yang namanya kesuksesan. Nah, kalau si kurva tadi saya panjangin, hidup kita di Prudential ini sebenarnya seperti ini aja. Waktu dulu saya belajar di teknik sipil, ini kita sebut namanya S-curve. S-curve itu adalah kalau dalam project, itu dari proyek mulai sampai proyek berakhir itu bentuknya kayak huruf S. Progresnya. Jadi kayak dari masang pondasi sampai akhirnya gedungnya jadi, itu kita ngomongnya progres terjadinya si gedung itu kayak kurva S ini. Sama kayak kita di Prudential, anggap aja hidup kita ini penuh dengan project-project tadi. Jadi kita melewati kurva S pertama sebagai agent. Nanti akan sampai kok di satu titik teman-teman jenuh juga. Nah, di titik jenuh itu mungkin agak sedikit menurun, tapi jangan sampai ke valley of despair tadi ya. Teman-teman bounce back lagi. Terus teman-teman ya nanti akan ketemu lagi sama, mungkin saya nggak ngomong titik jenuh lah, titik nyaman. Ya, comfort zone yang baru. Kayak waktu itu saya pernah mengalami banget comfort zone tuh tahun 2020. Udah tercapai dong tadi goal-goalnya ya, udah enak nih hidupnya nih. Udah punya rumah baru, udah enak hidupnya, tiba-tiba datanglah si COVID. Tapi waktu itu pas di bulan awal-awal masih nyaman nggak? Masih. Wah punya income puluhan juta setiap bulan dengan kondisi nggak harus kemana-mana, nikmat nggak? Nikmat banget. Tapi akhirnya saya waktu itu langsung mikir, waduh kalau gue kayak begini, 4-5 tahun lagi gimana nasib gue? Akhirnya apa yang saya lakuin? Kan sebenarnya saya orang yang paling males menyapa orang tuh sebenarnya males ya, naturally-nya. Nature ini kayak berbahasa basi sama orang gitu ya. Itu challenging banget buat saya. Makanya waktu COVID sebenarnya saya nikmat banget. Saya suka banget tuh di dalam kamar nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah menyapa orang. Ya. Akhirnya tapi saya challenge diri saya, di tahun 2020 itu, saya harus market survey semua tetangga saya ini. Dari yang nomor 1, saya rumahnya waktu nomor 8. Dari nomor 1 sampai nomor 8, nomor 9, enggak sih waktu itu dia kosong. Nomor 8 terus seberangnya ini. Akhirnya saya datengin, saya WA semua, kan udah punya dong grup komplek. Saya WA tuh satu-satu orangnya. Enggak semuanya mau, tapi akhirnya ada si ketua paguyubannya yang akhirnya jadi agent saya waktu itu. Yang akhirnya dia bisa rekrut orang lagi, bisa, ya ibaratnya bisa menghasilkan omset lah buat saya juga. Kalau kita nggak lakuin, kita tiduran aja tadi di rumah, dapat nggak? Enggak. Ya, jadi meskipun sudah ada di titik nyaman yang baru, teman-teman create lagi another level, ya, dan itu pasti butuh challenge. Oke? Nah, itu aja menurut saya cerita journey bagaimana teman-teman akhirnya bisa dapat abundant life di Prudential. Dalam artian abundant ini maksudnya gini, teman-teman hidup berkelimpahan di sini bukan untuk diri sendiri teman-teman, ya, tapi maksudnya adalah pasti ada keluarga, pasti ada orang terdekat, pasti ada orang lain di luar sana yang ibaratnya teman-teman harus punya impact juga buat mereka. Makanya saya bersyukur banget tadi saya even dengan berbagai macam challenge tadi ya, terutama kalau saya pribadi punya cerita adalah orang tua saya, mama saya itu sakit stroke. Sekarang udah mau tahun ke-10, tahun ke-9 dia sakit stroke tapi tetap bertahan. Memang semenjak Imlek kemarin kondisi kesehatannya sangat-sangat jauh menurun dibandingin sebelum-sebelumnya, tapi yang saya syukuri adalah saya bisa kasih impact buat hidup dia selama hampir 10 tahun ini. Untuk dia bisa tetap bertahan, untuk dia bisa tetap menjalani hidupnya dia. So, saya yakin pasti teman-teman punya motivasi dan alasan yang berbeda-beda, tapi ibaratnya bagaimana teman-teman menjadi orang yang berguna dan berimpact. Itu aja dari saya, thank you. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Thank you, thank you. Oke, thank you Bro Andrew. Yuk teman-teman berdiri. Kita kasih aplaus buat Bro Andrew, ilmunya. Gimana? Silakan. Yuk kita foto. Pak Kris. Mantep banget ya.